pemirsa, senang sekali rasanya Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan juga isu global yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya, di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh senior partai Kim Yong-nam yang wafat pada usia 97 tahun. Kim Yong-nam merupakan sosok penting dalam struktur pemerintahan Korea Utara dan selama 2 dekade menjabat sebagai Presiden Presidium Majelis Rakyat tertinggi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mantan Presiden Presidium Majelis Rakyat tertinggi Kim Yong-nam. Dalam foto yang dirilis kantor berita resmi KCNA, Kim berdiri di depan peti Kim Yong-nam untuk menunjukkan rasa dukanya. Kim Yong-nam wafat pada Senin 3 November 2025 karena komplikasi. Selama menjabat dari tahun 1998 hingga 2019, ia dikenal sebagai figur kepala negara secara seremonial dan dipandang sebagai diplomat senior yang mewakili Korea Utara di berbagai forum internasional. Pada 2018, Kim Yong-nam juga tercatat sebagai pejabat tinggi terakhir Korea Utara yang berkunjung ke Korea Selatan. Ia datang bersama Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un, untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Pyeongchang. Upacara pemakaman negara akan digelar pada Kamis, 6 November 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Status waspada oranye ditetapkan pemerintah setempat untuk mengantisipasi potensi letusan lebih besar. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan status waspada orange dan mengaktifkan mekanisme pencegahan darurat. Dalam rekaman yang diambil pada Senin 3 November 2025, terlihat gunung mengeluarkan semburan asap tebal atau fumarola. Sejumlah wisatawan yang berada di kawasan Napo turut menyaksikan peristiwa tersebut. Lembaga Geologi IJEP melaporkan peningkatan aktivitas di permukaan gunung serta risiko terbentuknya lumpur vulkanik akibat hujan yang mengalirkan abu dan material ke sungai sekitarnya. Lembaga tersebut juga meningkatkan pemantauan di wilayah Chaco Canton dan sekitarnya yang berada di lereng tenggara gunung. Gunung El Reventador terakhir kali mengalami erupsi besar pada tahun 2002. Ledakan saat itu menyebabkan dampak hingga ke ibu kota Quito, sehingga pemantauan terhadap gunung ini terus menjadi perhatian nasional Ekuador. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kompleks Medis Nasser di jalur Gaza menerima 45 jenazah warga Palestina yang diserahkan melalui Komite Palang Merah Internasional pada Senin 3 November 2025. Penyerahan ini merupakan bagian dari perjanjian pertukaran antara Hamas dan Israel. Kompleks Medis Nasser di jalur Gaza kembali menerima 45 jenazah warga Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Kendaraan ICRC terlihat tiba di rumah sakit, sementara petugas medis memindahkan jenazah ke dalam fasilitas untuk proses identifikasi. Ketua Komite Pengelola Jenazah Syuhada di Kementerian Kesehatan Palestina Ahmed Dair menjelaskan bahwa ini merupakan penyerahan ke-9 sejak program dimulai. Hingga kini, total 270 jenazah telah diterima, dengan 120 diantaranya telah dimakamkan tanpa tanda identitas di wilayah Deir al-Balah. Sementara 77 lainnya telah dikenali oleh keluarganya. Dair menambahkan, sebagian jenazah dalam kondisi memburuk akibat pembusukan, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengumpulan bukti bagi keluarga yang mencari anggota mereka. Sementara Tasnim Abu Mosa, salah seorang warga yang hingga kini belum menemukan saudaranya, mengaku setiap kali ada penyerahan jenazah baru, keluarga selalu datang untuk mencari informasi. Ia mengatakan, saudaranya Amjad telah hilang sejak 7 Oktober 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan pasti tentang nasibnya. ICRC menjelaskan dalam pernyataannya, pihaknya hanya bertindak sebagai penengah netral atas permintaan dan persetujuan pihak yang terlibat. Lembaga itu menegaskan bahwa tanggung jawab identifikasi dan pemulangan jenazah sepenuhnya berada di pihak otoritas lokal, sesuai hukum kemanusiaan internasional. Penyerahan jenazah ini terkait perjanjian damai antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan ini termasuk penghentian tindakan militer, pembebasan seluruh sandera hidup maupun meninggal, serta pemasukan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dalam menyiapkan generasi siap kerja lewat program Sekolah Rakyat. Melalui program tersebut, para siswa nantinya akan mempelajari hal-hal yang belum pernah mereka temui di sekolah sebelumnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat tersebut kini juga dikembangkan untuk menciptakan calon tenaga kerja Indonesia dengan membekali siswa melalui keterampilan kerja dan juga pelatihan bahasa asing sejak dini. Dalam materi yang diberikan, nantinya siswa akan dibimbing sesuai dengan minat masing-masing, baik untuk melanjutkan studi maupun langsung bekerja termasuk di luar negeri. Hari ini Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MOU yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara, yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan dan sampai sesudah penempatan. Kami berharap nanti pada waktunya Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran bisa memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak siswa sekolah rakyat lewat informasi, lewat edukasi, lewat modul ajar yang memang dibutuhkan bagi anak-anak kita yang akan bekerja. Sementara itu hingga kini sudah terdapat ratusan titik sekolah rakyat di berbagai daerah dengan ribuan siswa yang akan menjadi angkatan pertama pada 2028. Dari Jakarta, Betari, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana longsor di Rift Valley, Kenya ini menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan lain belum ditemukan. Upaya penyelamatan terus dilakukan, namun terhambat banjir bandang dan jalan yang putus. Pemerintah Kenya mengerahkan militer dan pesawat untuk membantu evakuasi dan mengirim bantuan ke lokasi terdampak. 4 jenazah kembali ditemukan dalam operasi penyelamatan terbaru, menambah total korban tewas menjadi 26 orang. Menteri Dalam Negeri Kenya, Kipchumba Murkomen, menyatakan pemerintah telah meningkatkan operasi penyelamatan dengan mengerahkan 4 pesawat militer untuk menjangkau area yang terputus. Hujan deras di sejumlah wilayah Kenya memicu banjir dan memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah akan mengirim suplai darurat untuk 15 sekolah yang terisolasi dan memastikan soal ujian nasional tetap sampai ke siswa terdampak. Murkomen menegaskan pemerintah akan menanggung biaya medis untuk 30 orang yang luka serta mempercepat relokasi warga yang kehilangan rumah. Sementara itu, manajer regional Kenya Red Cross, Oscar Okum, mengingatkan warga untuk meninggalkan area beresiko dan pindah ke tempat aman. Perkembangan ini menunjukkan ancaman longsor di Rift Valley masih berlanjut dan juga menguji keselamatan serta mata pencaharian warga setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana terjadi kebakaran disertai ledakan di toko serba ada Waldos di Hermosillo, Meksiko. 23 orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden tersebut. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan duka cita terdalam dan menginstruksi tim untuk membantu keluarga korban. Kebakaran dan ledakan tersebut diduga bermula dari transformator di toko Waldos. Penyelidik menyatakan banyak korban meninggal karena terhirup gas toksis yang muncul dari api dengan sejumlah orang terperangkap di dalam gedung. Foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan api besar membakar seluruh toko dengan orang-orang terjepit dan beberapa korban terlihat terluka di sekitar area. Satu video menunjukkan seorang pria terbakar di pintu masuk toko, sementara petugas kebakaran berusaha memadamkan api. 6 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 12 lainnya mendapat perawatan darurat. Toko Waldos menyatakan duka cita dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu korban dan keluarga mereka. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan kesiapan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung dan menginstruksikan Sekretaris Dalam Negeri untuk membentuk tim khusus membantu keluarga korban dan yang terluka. Warga Hermosillo terkejut dan berduka atas tragedi tersebut. Banyak orang mempertanyakan tingkat keamanan dan ketertiban di tempat umum serta langkah-langkah penanggulangan kebakaran di masa depan. Tragedi ini menandai salah satu kebakaran dan ledakan terburuk di Meksiko Barat Laut tahun ini, meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin 3 November 2025. 20 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 640 orang luka-luka. Pemerintah dan tim penyelamat setempat terus berupaya menemukan korban selamat dari reruntuhan bangunan. Getaran gempa terasa hingga kota-kota sekitar membuat warga panik dan berlarian keluar rumah saat masih gelap. Di Qum, yang merupakan wilayah paling dekat dengan pusat gempa, warga berusaha menggali reruntuhan rumah dengan skop dan tangan kosong. Gambar dari media sosial menunjukkan beberapa batu bata runtuh dari dinding Blue Mosque, namun struktur utama masih berdiri kokoh. Masjid bersejarah ini merupakan salah satu situs religius paling dihormati di Afghanistan dan sering menjadi tempat berkumpul saat perayaan agama dan budaya. Afghanistan merupakan negara miskin yang kerap kesulitan menangani bencana alam, terutama di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Sebagian besar rumah di pedesaan dibangun dari batu lumpur dan kayu, sehingga rentan rusak saat diguncang gempa. Tim penyelamat dan relawan kini berusaha menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, namun buruknya kondisi jalan dan kurangnya peralatan menjadi kendala utama dalam operasi penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Israel diguncang skandal besar setelah penasehat hukum tertinggi militer Mayor Jenderal Yivat Tomer Yerushalmi ini mendadak mengundurkan diri, hilang secara misterius dan kini ditahan oleh pihak berwenang. Kasus ini menggemparkan pemerintah dan militer setelah serangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam beberapa hari. Peristiwa ini bermula dari pengakuan terbuka Tomer Yerushalmi bahwa ia menyetujui keberedaran sebuah video pengawasan yang menunjukkan dugaan penyiksaan seorang tahanan Palestina oleh prajurit Israel di sebuah penjara militer yang terkenal buruk. Video tersebut menunjukkan sebagian dari insiden penyerangan dan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Menurut Tomer Yerushalmi, tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan militer. Namun tindakannya malah memicu kemarahan para pemimpin politik garis keras dan mendorongnya untuk mengundurkan diri pekan lalu. Setelah mengajukan pengunduran diri, Tomer Yerushalmi dilaporkan meninggalkan catatan misterius untuk keluarga dan mobilnya ditemukan di dekat pantai Tel Aviv. Peristiwa ini memicu kekhawatiran akan upaya bunuh diri dan membuat militer Israel mengerahkan drone pengintai untuk mencarinya. Mantan penasehat hukum itu akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup di tepi pantai dan kemudian dibawa ke tahanan militer untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran hukum dan keamanan. Insiden ini membuka perdebatan baru di Israel tentang akuntabilitas militer, transparansi penegakan hukum, serta tekanan politik terhadap para pejabat yang berusaha mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, perang saudara di Sudan yang meledak sejak 15 April 2023 masih terus berlanjut hingga saat ini. Konflik antara dua jenderal berpengaruh itu telah menelan ratusan ribu korban dan memaksa jutaan warga mengungsi. Perebutan kekuasaan antara Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Dagalo ini memicu krisis berdarah di Sudan. Situasi kian buruk dengan dugaan campur tangan pihak luar dalam perang ini. Perang saudara yang meletus pada 15 April 2023 menjadi awal dari konflik panjang di Sudan, yang hingga kini belum juga usai dan telah memakan banyak korban jiwa. Konflik ini bermula dari perbuatan kekuasaan antara dua tokoh militer berpengaruh, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, komandan pasukan paramiliter RSF. Ketegangan keduanya bermula setelah kejatuhan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019. Meskipun pemerintah transisi sipil militer sempat dibentuk, namun pada Oktober 2021, terjadi kudeta yang dipimpin langsung oleh Burhan dan Dagalo. Sejak saat itu konflik terus memanas, hingga puncaknya terjadi pada tahun 2023, saat perang saudara berdarah meledak dan menelan ratusan ribu korban.
serta memaksa jutaan warga mengungsi dari tempat tinggal mereka. Hingga tahun 2024 dan 2025, pertempuran masih berlanjut dengan penggunaan senjata berat dan serangan drone di berbagai wilayah. Pasukan RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Khalifah Haftar, tokoh militer dari Libya Timur, serta dana dari perdagangan emas ilegal. Hingga kini lebih dari 150.000 orang dilaporkan tewas dan sekitar 12 juta warga terpaksa mengungsi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, situasi ini sudah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Tragedi ini kian memilukan dengan laporan berbagai pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah konflik. Virial Al-Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Peru secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Keputusan diambil setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Betsy Chavez yang saat ini dituduh terlibat dalam upaya kudeta tahun 2022. Peru menyebut langkah Meksiko sebagai tindakan tidak bersahabat dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Menteri Luar Negeri Peru Hugo de Zela mengumumkan pemutusan hubungan tersebut pada Senin 3 November 2025. Dalam konferensi pers, de Zela mengatakan bahwa keputusan Meksiko memberikan suaka politik kepada Chavez merupakan tindakan tidak bersahabat dan menambah tegangnya hubungan antar kedua negara. Kantor Presiden Peru, Jose Cherry dalam pernyataannya menuduh pemerintah Meksiko telah berkali-kali campur tangan dalam urusan dalam negeri Peru sejak tahun 2022. Chavez dituduh terlibat dalam upaya pembubaran parlemen oleh Presiden saat itu Pedro Castillo. Ketika rencana itu gagal dan Castillo ditangkap, jaksa penuntut umum menuduh Chavez terlibat dalam tindak pidana pemberontakan dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Pemerintah Meksiko belum memberikan komentar resmi atas keputusan Peru. Namun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap Castillo, menyebutnya sebagai korban kudeta dan menuntut ia mendapatkan pengadilan yang adil. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan sejak kejatuhan Castillo pada Desember 2022, Meksiko berkali-kali melakukan intervensi yang dianggap tidak dapat diterima. Peru menegaskan mereka sudah berulang kali meminta penghormatan atas kedaulatan negara, namun sikap Meksiko disebut tetap tidak berubah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Korea Lee Jae-myung ini menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 80%. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Pernyataan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu lalu. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo Subianto selama 1 tahun masa kepemimpinannya. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Selain itu, Lee menegaskan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang telah lama terjalin di berbagai bidang. 후에 국정을 매우 잘하셔가지고 1주년 지지율이 80%를 넘겼다는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 축하드립니다. 인도네시아와 대한민국은 그 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해 왔습니다. 투자, 이런 경제 분야뿐만이 아니고 안보, 방위 분야에까지 아주 높은 고도의 협력 관계를 이루어왔는데 앞으로도 더 밀도 있는 협력 관계가 이루어지기를 기대합니다. Prabowo menyambut baik pujian tersebut dengan penuh kehangatan dan menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good.
Adapun pertemuan kedua pemimpin negara ini menegaskan kedekatan dan saling penghormatan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menjadi bukti pengakuan internasional atas kepemimpinan Prabowo Subianto yang efektif dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan di hadapan para pemimpin ekonomi dunia mengenai bahaya ekonomi yang serakah atau serakanomics yang menurutnya menjadi penghambat utama pertumbuhan dan merusak keadilan. Pesan itu pemirsa disampaikannya dalam pidato pada pertemuan para pemimpin ekonomi APEC atau APEC Economy Leaders Meeting di Gwangju, Korea Selatan waktu setempat. Dalam forum yang dihadiri para kepala negara dan pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial, yaitu keserakahan yang menjelma dalam bentuk korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap lintas negara. Prabowo juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya di antara negara-negara di dunia yang membahayakan stabilitas ekonomi. Namun ia juga menegaskan bahwa kawasan Asia Pasifik tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Menurutnya APEC didirikan atas keyakinan bersama akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerjasama lintas batas yang adil. Prinsip itu katanya tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian. We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. I believe that Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. Growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us. Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi yang menyingkirkan sebagian pihak hanya akan melahirkan ketimpangan dan potensi konflik. Di Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana serangan drone Israel kembali terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Sedikitnya 4 orang dilaporkan tewas dalam serangan di kota Kfar Remat pada Sabtu 1 November 2025 waktu setempat. 4 orang dilaporkan tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan drone Israel terhadap sebuah kendaraan di Parema di wilayah Nabati, Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang terbakar hangus dengan petugas pemadaman dan juga tim darurat berusaha memadamkan api serta menyelamatkan korban. Media nasional Lebanon melaporkan drone Israel menembakkan misil terarah ke arah kendaraan di bagian timur kota. Seluruh penumpang dilaporkan tewas akibat kendaraan yang terbakar. Sementara itu, juru bicara militer Israel, Avkai Adari, mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan 4 anggota Hezbollah dari pasukan Radwan, termasuk seorang komandan logistik di wilayah selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Hezbollah sedang bermain api dan pemerintah Lebanon harus menempati komitmen untuk melucuti senjata Hezbollah serta menariknya dari selatan Lebanon. Sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hezbollah pada 27 November 2024, Israel dilaporkan telah melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedikitnya 60 orang termasuk 4 petugas polisi tewas dalam operasi besar-besaran melawan geng komando Vermelho di Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa 28 Oktober 2025. Pihak berwenang juga menangkap 81 orang dalam upaya menumpas kelompok kriminal paling kuat di kota tersebut.
Pemerintah negara bagian Rio de Janeiro melaporkan bahwa operasi dilaksanakan di daerah favela Penha dan Alemão, wilayah yang dikenal sebagai basis utama geng komando Vermelho. Pasukan keamanan yang dilengkapi senjata berat melakukan patroli dan penangkapan puluhan tersangka, sebagian diantaranya melawan dengan senjata api dan bahan peledak. Media lokal melaporkan anggota komando Vermelho membangun barikade untuk menghambat masuknya pasukan keamanan. Namun sekitar 2.500 petugas dan 32 kendaraan lapis baja telah diterjunkan untuk menguasai wilayah tersebut. Operasi polisi di favela Rio de Janeiro seringkali berujung baku tembak yang membahayakan warga sipil. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 700 orang tewas dalam operasi semacam ini, atau hampir 2 orang per hari. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban masih bersifat sementara, dan operasi di favela Penha serta Alemão masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pasukannya telah menguasai desa Visnevoy di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Pernyataan tersebut disertai rekaman udara yang menunjukkan ledakan besar dan serangan UAV di posisi pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman drone yang menunjukkan ledakan besar di wilayah front timur Ukraina. Dalam rekaman terlihat serangan UAV menghantam posisi pasukan Ukraina serta prajurit Rusia yang mengibarkan bendera nasional. Dalam pernyataannya, Rusia menyambut pasukan dari Brigade Infanteri Motorisasi Penjaga ke-36 berhasil menguasai desa Visnove. Desa itu sebagai salah satu titik pertahanan kuat Ukraina di wilayah Dnipropetrovsk. Kementerian menambahkan, selama pertempuran, pasukan Rusia telah mengamankan lebih dari 280 bangunan dan menguasai area pertahanan seluas lebih dari 10 km persegi. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim yang disampaikan Moskow. Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina sejak Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Lugansk. Moskow mengatakan langkah itu dilakukan karena Kiev dinilai gagal melaksanakan kesepakatan Minsk 2014 dan menolak status khusus untuk kedua wilayah tersebut. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai invasi dan langsung memberikan darurat militer serta mobilisasi nasional. Sejumlah negara barat termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Moskow. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodriguez dibunuh di alun-alun kota di hadapan ratusan warga saat perayaan Day of the Dead. Pemimpin Meksiko mengutuk insiden dan janjikan penyelidikan menyeluruh. Wali kota berusia 40 tahun itu ditembak 7 kali oleh penyerang yang tidak dikenal. Seorang anggota dewan dan pengawal wali kota juga terluka. Pelaku ditembak mati di tempat oleh petugas keamanan federal. Penyerang diduga terkait 2 konflik bersenjata antar kartel di wilayah tersebut. Michoacán merupakan salah satu negara bagian terbanyak kekerasannya di Meksiko, dijadikan arena pertarungan kartel untuk kendali wilayah dan rute narkoba. Ratusan warga Urupuan mengikuti prosesi pemakaman menggunakan pakaian hitam dan membawa foto wali kota. Mereka menyerukan keadilan, mengaitkan partai pemerintah dengan korupsi. Manzo Rodriguez pernah memohon bantuan presiden dan juga mengutuk korupsi pejabat provinsi dan polisi negara. Sebelum menjabat, ia dikenal dengan julukan The Mexican Bukele karena kebijakan keamanannya yang ketat. Kematian Manzo Rodriguez mengikuti serangan sejenisnya terhadap wali kota Tacámbaro dan jurnalis lokal yang terlibat di Urupuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Tanzania turun ke jalan untuk hari kedua demonstrasi pasca pemilu. Pemerintah menanggapi dengan memutus akses internet, memperlakukan jam malam, dan menurunkan militer untuk mengendalikan situasi. Protes meledak pasca pemilu, di mana Presiden Samia Suluhu Hassan dari partai berkuasa CCM meraih 96,99% suara dalam hitungan awal, sementara 2 kandidat dari partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu, memicu kemarahan publik. Situasi pun berubah kacau saat protes meluas. Massa dilaporkan membakar bus dan stasiun bensin, menyerang pos polisi, serta merusak tempat pemungutan suara. Militer dan polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan, mendirikan pos penjagaan di berbagai titik. Pemerintah juga meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk membatasi pergerakan warga. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan mencoba menembus barikade menuju bandara utama, namun digagalkan petugas. Sementara itu di Namanga, wilayah perbatasan dengan Kenya, massa membakar ban di jalan. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Amnesty International menuntut penyelidikan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Institut Leimena akan menyelenggarakan konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya di Jakarta pada November mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengatakan, gelaran konferensi internasional LKLB ini merupakan langkah upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan serta modernisasi umat beragama di lingkup pendidikan. Konferensi yang digagas oleh Institut Leimena ini membawa tema Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies dengan 2 hari penyelenggaraan, yakni 11 dan 12 November 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta mendatang. Diketahui gelaran konferensi LKLB ini telah bergulir sejak tahun 2021 lalu, di mana pada kesempatan tahun ini menjalin kolaborasi bersama Kemendikdasmen. Dan ini hasil yang kita harapkan dari konferensi yang akan kita adakan bulan depan. Pertama, untuk penguatan pemahaman literasi lintas budaya dan agama sebagai fondasi untuk membentuk karakter yang menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk jaringan kolaborasi internasional antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam memajukan pendidikan multikultural dan multi-faith. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena menerangkan hadirnya literasi keagamaan lintas budaya ini untuk membawa sikap saling percaya, sehingga arah komunikasi dan kerjasama ke depannya mampu dijalin tanpa adanya hambatan. Jadi program ini yang dikembangkan sebetulnya dengan tujuan arahnya itu membangun modal sosial atau terutama rasa saling percaya, trust, dengan melatih kompetensi untuk orang-orang itu bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi itu perlu kompetensi tertentu dan program ini bertujuan untuk mengurangi prasangka atau prejudice yang seringkali menjadi hambatan utama dari untuk bisa membangun trust atau kerjasama tersebut. Dari Jakarta, Max Rondabayu, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan laga persahabatan Timnas Futsal Indonesia melawan Australia di GBK Jakarta. Kehadirannya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan futsal nasional dan semangat atlet muda menjelang SEA Games 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendukung kemajuan futsal nasional dengan menyaksikan laga persahabatan antara Timnas Futsal Indonesia dan Australia di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 1 November 2025. Pertandingan ini menjadi uji coba menjelang SEA Games 2025, di mana Timnas Indonesia menang 3-1 di hadapan ribuan penonton. Kehadiran Wapres memberi dorongan moral bagi atlet muda dan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem futsal. Langkah Wapres sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan olahraga sebagai sarana membangun karakter bangsa dan memperkuat sumber daya manusia. Indonesia kini menempati peringkat ke-21 dunia menurut FIFA Futsal World Ranking. Sementara Australia di posisi ke-30. CEO Games of Society Novel Leonardo M. mengapresiasi kehadiran Wapres dan berharap dukungan pemerintah terus diperluas. Pertandingan ini juga menjadi puncak Wonder Futsal Series Grand National Championship dan NCFC National State yang diikuti lebih dari 1.100 tim futsal dari seluruh Indonesia. Laga internasional ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan futsal Asia, sekaligus mempererat hubungan persahabatan antar negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia.
Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia bersama saya, Sally Sregar. Di mana pemirsa, Cina memasuki era baru dalam dunia robotika. Setelah robot humanoid berhasil menyelesaikan sebuah ITEP lari obor secara mandiri dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Robot bernama Kuavo tersebut menjadi pembawa obor pertama di dunia yang berlari tanpa pengawas atau pengendali manusia. China resmi memasuki era baru robotika saat robot humanoid bernama Kuavo berhasil menyelesaikan sebuah segmen lari obor secara otonom dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Rekaman yang dirilis memperlihatkan Kuavo berlari sambil membawa obor seberat 1,6 kg sepanjang 100 meter. Dengan gerak stabil dan presisi, robot ini berhasil menuntaskan lari tanpa dampingan teknisi atau pengendali jarak jauh. Torch Relay dimulai di Taman Lotus Hill Shenzhen dan untuk pertama kalinya digelar serentak di 4 kota, yakni Hong Kong, Macau, Guangzhou, dan Shenzhen. Acara ini sekaligus menandai momen sejarah pertama kali obor National Games melintasi Hong Kong dan Macau. Obor dari keempat kota tersebut kemudian dikonsolidasikan di Guangdong Olympic Sports Center pada Minggu 2 November 2025 siang, untuk kemudian digunakan dalam upacara penyalaan kobaran api utama pada pembukaan National Games yang akan digelar 9 November mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan polisi dan tentara Brazil melakukan operasi terpadu melawan geng Rencomen di Rio de Janeiro. Operasi ini menyebabkan 60 pelaku dan 4 anggota polisi tewas serta 81 orang ditahan. Razia melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja dengan tembakan terus terdengar. Pemerintah negara bagian Rio menyebut ini sebagai operasi terbesar dalam sejarah kota dengan 93 senapan, lebih dari setengah ton narkoba disita. Petugas mengatakan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari tersangka yang menolak menyerah. Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini, menyebutnya sebagai tragedi besar dan menuntut investigasi menyeluruh. Rekaman di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari favelas saat tembakan berlangsung. Sementara 46 sekolah ditutup dan kelas malam di universitas setempat dibatalkan. Anggota geng menguasai sejumlah bus dan memblokade jalan di kota menyebabkan kerusakan luas. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan setahun terhadap Rencomen yang semakin menguasai favelas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan dan pengamat keamanan publik menyebut jumlah korban dalam operasi ini sebagai angka perang, menunjukkan skala dan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan ribu warga ultra-ortodoks Yahudi memadati jalanan utama Yerusalem pada Kamis malam untuk menolak wajib militer bagi kaum religius. Massa yang didominasi pria berpakaian serba hitam menutup akses utama ke kota, menyanyikan lagu-lagu agama, berdoa, dan mengangkat spanduk dengan pesan lebih baik masuk penjara daripada masuk militer. Aksi protes terjadi di tengah ketegangan politik yang semakin dalam dan menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bergantung pada dukungan partai ultra-ortodoks untuk mempertahankan kekuasaannya. Polisi Israel menutup jalan Beit Zavafa dan jalur utama menuju Yerusalem, serta mengerahkan lebih dari 2.000 petugas untuk mengawal aksi. Kerumunan massa melumpuhkan transportasi dan aktivitas kota selama beberapa jam. Seorang remaja dilaporkan tewas setelah terjatuh dari gedung yang sedang dalam pembangunan dekat lokasi demo. Meski begitu, aksi berjalan relatif damai tanpa konfrontasi serius antara massa dan aparat. Warga Haredi, sebutan untuk kaum ultra-ortodoks, menolak kewajiban militer atas dasar agama, menyatakan belajar kitab dan ibadah adalah bentuk pengabdian tertinggi mereka kepada Israel. Saat ini sekitar 1,3 juta ultra-ortodoks atau 13% dari populasi Israel masih dibebaskan dari dinas militer. Pengecualian itu sudah berlaku sejak 1948 saat hanya segelintir cendekiawan agama dibebaskan dari wajib militer. Namun jumlahnya terus meningkat hingga Mahkamah Agung Israel menyatakan kebijakan itu ilegal pada 2017. Sejak saat itu pemerintah berulang kali menunda pembuatan UU pengganti untuk menghindari gejolak politik. Militer Israel menyatakan telah mengirim surat panggilan wajib militer kepada 80.000 pria Haredi berusia 18 hingga 26 tahun. Namun dalam setahun terakhir hanya sekitar 3.000 orang yang mendaftar, menunjukkan penolakan besar-besaran dari komunitas religius. Ketegangan pun semakin memecah publik Israel. Banyak keluarga prajurit mengungkapkan kemarahan, terutama saat lebih dari 900 tentara tewas dalam perang di Gaza. Sementara kaum ultra-ortodoks masih dibebaskan dari kewajiban bertempur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, gelombang kekerasan kembali melanda Darfur, Sudan. Pasukan paramiliter Rapid Support Force dilaporkan menguasai kota El Fasher, wilayah terakhir yang sebelumnya dipegang militer Sudan, dan melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil. Ribuan pengungsi terlihat tiba di kota Tawila, sekitar 60 km dari El Fasher, setelah berjalan berjam-jam untuk melarikan diri dari serangan. Mereka mengisahkan pasukan RSF menyerbu rumah-rumah, membunuh warga, dan membakar pemukiman. Sepanjang jalan puluhan jenazah ditemukan bergelimpangan. Badan Migrasi PBB melaporkan lebih dari 36.000 orang telah melarikan diri dari El Fasher sejak minggu lalu. Namun ribuan lain masih terperangkap di dalam kota. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Ketua Kemanusiaan PBB Tom Fletcher mengkritik negara anggota yang dinilai lamban bertindak. Perwakilan Sudan di PBB menuduh Uni Emirat Arab memberikan dukungan senjata dan dana kepada RSF, namun tuduhan itu dibantah pihak Emirat. Sejak perang 2 tahun lalu, lebih dari 40.000 orang tewas dan 14 juta warga terpaksa mengungsi. Kejatuhan El Fasher memunculkan kekhawatiran baru bahwa Sudan akan terpecah dengan RSF menguasai Darfur dan militer masih mengendalikan Khartoum serta wilayah utara. Kota Tawila, tempat para pengungsi berlindung, kini telah menjadi kamp penampungan raksasa bagi ratusan ribu orang yang melarikan diri selama setahun terakhir. Lembaga kemanusiaan memperingatkan tanpa akses bantuan, ribuan nyawa lain masih terancam dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Proses pertukaran jenazah antara Israel dan Hamas kembali berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh di Gaza. Militer Israel mengkonfirmasi 2 jenazah sandera diserahkan oleh militan Palestina kepada Palang Merah Internasional sebelum dibawa masuk ke Israel untuk identifikasi. Meski serangan Israel terus berlangsung di sejumlah wilayah Gaza pekan ini, penyerahan tersebut dianggap sebagai tanda bahwa kesepakatan gencatan senjata masih berjalan meski dalam tekanan berat. Dalam pernyataan resmi, militer Israel menegaskan jenazah yang diserahkan adalah milik Sahar Baruh dan Amirah Cooper, 2 warga Israel yang diculik saat serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas. Kedua jenazah diterima Palang Merah di Gaza sebelum dibawa ke perbatasan untuk dipindahkan ke pasukan Israel dan kemudian dibawa ke Lembaga Forensik Nasional di Tel Aviv untuk diidentifikasi dan pemeriksaan medis. Sahar Baruh, 25 tahun, adalah mahasiswa yang sedang bersiap melanjutkan studi teknik listrik. Dia diculik dari kibbutz Be'eri dan dikabarkan tewas 3 bulan kemudian dalam upaya penyelamatan yang gagal. Sementara itu, Amiram Cooper, 84 tahun, seorang ekonom dan pendiri kibbutz Nir Oz, ditangkap bersama istrinya Nurit yang dibebaskan 17 hari kemudian. Kematiannya dikonfirmasi Israel pada Juni 2024. Sejak dimulainya gencatan senjata, Hamas telah mengembalikan 17 jenazah sandera, sementara 11 orang lain dilaporkan masih berada di Gaza dan akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan selanjutnya. Sebagai imbalan, Israel telah menyerahkan 195 jenazah warga Palestina kepada otoritas di Gaza. Pemerintah Israel tidak mengungkap identitas atau penyebab kematian mereka, namun sumber kemanusiaan menyebut sebagian diduga adalah korban serangan Oktober 2023 dan tewas di penahanan Israel. Meski ada pertukaran ini, situasi di Gaza masih tegang. Serangan udara Israel dilaporkan terus terjadi di wilayah utara dan tengah, sementara Hamas menuduh Tel Aviv melanggar kesepakatan dengan melancarkan operasi barat di Deir al-Balah. Kelompok bantuan memperingatkan gencatan senjata terancam runtuh jika serangan tidak dihentikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai Melissa terus meninggalkan jejak kerusakan di Karibia. Sejumlah negara masih berjuang memulihkan dampaknya. Bahamas dan bagian timur Kuba ini masih berhadapan dengan ancaman gelombang pasang berbahaya. Setelah mendarat di Jamaika sebagai badai kategori 5 dengan angin 295 km per jam, Melissa melemah jadi kategori 2 saat mendekati Kuba dan Bahamas. Pusat Hurricane Nasional Amerika Serikat memperingatkan resiko banjir bandang dan longsor di Hispaniola, serta storm surge setinggi 2 meter di Bahamas. Peringatan hurricane masih berlaku di sejumlah provinsi Kuba bagian tenggara Bahamas dan Bermuda. Warga diminta tetap di pengungsian, sementara itu di Jamaika, 77% wilayah masih gelap akibat pemadaman listrik, menyulitkan penilaian kerusakan. Pemerintah Amerika Serikat mengirim tim penyelamat dan bantuan darurat ke Karibia. PBB dan Inggris juga menyiapkan bantuan termasuk $3,3 juta untuk Jamaika. Melissa jadi badai terkuat yang mendarat di Jamaika dalam 174 tahun. Meskipun kekuatannya turun, dampak Melissa masih terasa di seluruh Karibia.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 waktu setempat. Rekaman yang diambil sehari setelahnya menunjukkan kehancuran di lokasi kejadian. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas setelah kebakaran besar melanda sebuah pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam. Rekaman yang diambil pada Senin menunjukkan puing-puing rumah yang rata dengan tanah saat warga menyaksikan dengan pilu dan keluarga korban meratapi kehilangan anggota keluarganya. Petugas Palang Merah dan relawan setempat terlihat mengangkut kantung berisi jenazah korban untuk proses identifikasi. Menurut otoritas setempat, 14 orang ditemukan tewas dalam insiden tersebut, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seorang warga yang menjadi saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat warga tengah tertidur. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat sebuah gedung bertingkat, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Wakil Wali Kota Kadutu, Rene Buliko-Liko mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Dirinya juga mengungkapkan duka mendalam bagi para korban. Warga setempat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di masa mendatang. Laporan media menyebutkan kebakaran sering terjadi di Bukavu akibat pembangunan padat tanpa pengawasan dan perencanaan kota yang buruk. Situasi keamanan di wilayah tersebut juga masih rentan, mengingat kota Bukavu telah berada di bawah kendali M23 sejak Februari lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana langit Giza bercahaya saat Mesir merayakan pembukaan Grand Egyptian Museum. Acara megah ini dihadiri puluhan delegasi dunia dan jadi tanda kebangkitan kebudayaan Mesir. Pertunjukan cahaya spektakuler menghiasi langit Giza saat Mesir merayakan pembukaan Grand Egyptian Museum atau GEM pada Sabtu 1 November 2025 malam waktu setempat. Rekaman menunjukkan kembang api dan drone membentuk figur faraonik serta artefak kuno dengan proyeksi piramida yang tampil di dinding museum. Acara pembukaan dihadiri 79 delegasi resmi termasuk 39 pemimpin dunia serta perwakilan organisasi budaya dan internasional. Dalam pidatonya, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menyebut pembukaan museum sebagai babak baru dalam sejarah bangsa Mesir. Grand Egyptian Museum dianggap sebagai kontribusi kebudayaan terbesar Mesir untuk dunia di abad ke-21. Gagasannya muncul sejak 1990-an dengan peletakan batu pertama pada 2002 di bawah pengawasan UNESCO yang terletak tak jauh dari piramida Giza. Museum ini diharapkan menjadi simbol modernitas yang tetap menjunjung tinggi warisan peradaban kuno Mesir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Isu asteroid 31 Atlas yang disebutkan akan menabrak bumi pada 31 Oktober 2025 viral di media sosial. Kabar ini memicu kepanikan publik, namun NASA menegaskan tidak ada ancaman asteroid yang mengarah ke bumi. Isu 31 Atlas dipastikan tidak berdasar. Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh kabar tentang asteroid misterius bernama 31 Atlas yang disebut-sebut akan menabrak bumi pada 31 Oktober 2025. Berbagai unggahan video dan teori konspirasi pun bermunculan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warganet. Namun berdasarkan data resmi dari NASA dan European Space Agency, tidak ada asteroid bernama 31 Atlas atau objek lain yang terdeteksi berada di lintasan tabrakan dengan bumi pada tanggal tersebut. Nama Atlas sendiri sebenarnya berasal dari sistem pemantau otomatis milik University of Hawaii, yaitu Asteroid Terrestrial Impact Class Alert System yang justru berfungsi mendeteksi lebih awal potensi bahaya dari luar angkasa. Fenomena ini menjadi pengingat pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai isu yang viral agar kita tidak mudah termakan kepanikan digital. Viryal Al-Hakim, Simpo TV, melaporkan. Puluhan warga berkumpul di Araucati, Meksiko untuk merayakan Night of Souls, sebuah tradisi kuno suku Purépeka yang memperingati kembalinya arwah ke dunia manusia. Perayaan ini menjadi salah satu yang paling ikonik di wilayah Micocán, sekaligus menjadi daya tarik wisata dan ekonomi daerah.
Puluhan warga berkumpul di Arokatin pada Sabtu 1 November 2025 malam untuk mengikuti Night of Souls, tradisi suku Purepecha di mana arwah yang telah meninggal dipercaya kembali untuk mengunjungi keluarga mereka. Rekaman menunjukkan gerbang bunga dan halaman gereja dipenuhi bunga marigold, lilin yang menyinari makam, serta jalan petal yang mengarah ke tempat doa dan nyanyian di pemakaman Arokatin. Warga setempat menjelaskan bahwa bunyi lonceng menjadi panduan spiritual bagi arwah untuk menemukan jalan menuju keluarga mereka. Tahun ini, 3 komunitas yang paling menonjol dalam perayaan adalah Characuaro, Ihuazio, dan juga Cucucuco. Menjelang Day of Death, warga membersihkan makam membuat makanan tradisional seperti tamales dan juga atole, serta menghiasi area makam dengan lilin dan juga marigold. Perayaan Night of Souls dipandang sebagai momentum untuk menghormati dan juga mengingat yang telah tiada, di mana kematian tidak dilihat sebagai akhir, melainkan bagian alami dari siklus kehidupan. Dalam keterangan resmi, pemerintah setempat mengimbau penduduk dan juga wisatawan untuk menghormati ritual tradisional serta tidak mengubah unsur leluhur yang sudah menjadi warisan budaya. Selama festival Day of the Dead yang digelar di sepanjang wilayah danau dan juga kota Morelia, terhitung sekitar 347.000 pengunjung dengan perputaran ekonomi mencapai 390 juta peso atau setara dengan 21 dolar Amerika Serikat. Perayaan ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama yang menghidupkan Miko-chan setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu pelari ambil bagian dalam maraton Istanbul ke-47. Ajang lari unik yang menghubungkan benua Asia dan Eropa. Lomba tahun ini disebut sebagai salah satu yang paling meriah dengan puluhan ribu peserta dari ratusan negara berlari menyeberangi Martyrs Bridge di Turki. Puluhan ribu peserta turut berpartisipasi dalam maraton Istanbul ke-47 pada Minggu 2 November 2025 pagi waktu setempat. Ajang ini merupakan satu-satunya lomba lari antar benua di dunia. Rekaman menunjukkan para peserta bersiap menghadapi rute sepanjang 42 km, dimulai dari sisi Asia dekat jembatan Martyrs dan juga berakhir di wilayah Eropa. Seorang pelari veteran yang telah berpartisipasi selama 55 tahun menyebut maraton ini sebagai pengalaman tak terlupakan. Menurutnya, keindahan dan kegembiraan di Istanbul adalah sesuatu yang harus dialami semua orang. Maraton tahun ini diikuti sekitar 41.000 peserta dari 126 negara. Dalam kategori pria, pelari asal Kenya Ronzas Lokitam Kelimo menjadi juara dengan catatan waktu 2 jam 10 menit 12 detik. Sedangkan kategori wanita dimenangkan oleh pelari Ethiopia Bezawarger Adira dengan waktu 2 jam 26 menit 19 detik. Keduanya masing-masing menerima hadiah sebesar 50.000 dolar Amerika atau setara dengan 43.000 euro. Maraton Istanbul juga dikenal sebagai ajang penggalangan dana untuk berbagai kegiatan sosial, khususnya bidang pendidikan. Acara ini pertama kali digelar pada tahun 1979 dengan nama Intercontinental Eurasia Marathon dan juga awalnya hanya diikuti peserta pria sebelum kategori wanita ditambahkan pada 1991. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.